Satu, menurunkan beban pengeluaran masyarakat, dan yang kedua, menaikkan pendapatan masyarakat. Coba lari sedikit dari sini Pak Dokter, bahwa ada pernyataan-pernyataan masyarakat yang mengatakan bicara tentang kuantitas dan kualitas. Kira-kira apa yang menjadi pandangan Bapak sesungguhnya bicara tentang regulasi, tentang pendidikan, sehingga menjadi pemahaman umum, sehingga masyarakat memahami betul bahwa sekolah itu kenapa harus dinding, kenapa tidak langsung permanen, bicara kelayakan supaya coba digambarkan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Pandangan orang selama ini, baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat, selalu punya pandangan-pandangan yang keliru. Mereka mengatakan kalau mau bangun sekolah itu bangun dulu kualitasnya, setelah itu baru bicara tentang kuantitasnya. Ini pandangan yang keliru. Menurut pandangan saya adalah untuk daerah pemekaran seperti Sumber Barat Daya, kemudian masyarakat yang kurang lebih 400.000 ini, kemudian berbagai macam keterisolasian yang ada di Sumber Barat Daya, maka yang paling utama adalah harus mengutamakan membangun kuantitasnya, jumlahnya dulu. Sekolah itu harus dibangun di semua kampung-kampung, dusun-dusun, dan desa-desa. Tujuannya apa? Kita harus mendekatkan akses layanan, pemerataan akses layanan bagi semua. Karena kalau tidak, kita ingat persis bahwa strategi penanggulangan kemiskinan hanya dua strategi. Satu, menurunkan beban pengeluaran masyarakat, dan yang kedua, menaikkan pendapatan masyarakat. Nah, kalau sekolahnya semua di Wetabula, harus bermutu taruh di Wetabula, taruh di ibu kota kecamatan, maka masyarakat yang miskin akan semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Karena ada hal yang terganjal di sini, karena mereka yang tinggal di kampung-kampung seperti ini, mereka harus pergi sekolah ke Wetabula. Nah, high cost mereka, biaya sangat tinggi, transportasi, sewa kamar kos di sana, makan minum, biaya kunjungan orang tua, biaya pulang kampung, dan biaya-biaya lain yang akan sangat tinggi. Kadang-kadang lebih besar biaya operasional untuk mereka tinggal di Wetabula dibanding dengan uang sekolah. Tetapi kalau sekolah didekatkan di kampung-kampung, maka kita mencegah angka putus sekolah, kita mencegah juga angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, indeks pembangunan manusia, rata-rata dalam sekolah akan semakin baik di SPD. Karena itu, tidak ada cara lain dan strategi lain, yaitu pendekatan akses layanan merupakan hal yang paling hakiki, sehingga orang-orang yang tinggal di kampung-kampung seperti di tempat ini ya, akan mendapatkan akses pelayanan, mendapatkan pemerataan pendidikan, sehingga mereka punya beban pengeluaran masyarakat sini menjadi turun. Otomatis mereka juga bisa memikirkan hal-hal yang lainnya. Nah, begitu ya. Saya pikir itu. Ya, di lain sisi Pak Dokter, kami dengar informasi ada sedang mengembangkan lagi fakultas tinggi yang akan hadir di Sumba Barat Daya. Seperti apa kronologisnya, kami mohon penjelasan Bapak. Ya, terima kasih. Memang saya baru pulang dari Denpasar beberapa waktu yang lalu. Kami telah melakukan MOU antara Stikes Bina Husada dan yang kedua tentang Universitas Triyatmo Mulia di Denpasar. Kita akan melakukan rekrutmen untuk penerimaan S2 pada tahun ini untuk jurusan keuangan, jurusan pariwisata, jurusan akuntansi, dan jurusan sumber daya manusia. Kenapa kita buka S2? Karena ini adalah sebagai embrio untuk kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SPD, dan yang kedua untuk menolong bagi ASN yang tidak bisa kuliah di tempat lain karena tidak adanya tugas belajar. Kalau mereka kuliah di tempat ini cukup dengan izin belajar ya. Dan yang ketiga, menolong para alumni S1 yang berkeinginan untuk melanjutkan ke S2 sebagai strategi untuk kedepannya bisa melanjutkan untuk bisa membuka S1. Karena untuk membuka S1 itu harus punya S2 minimal 5 orang S2 yang linear. Yang kedua, tahun ini kita akan buka untuk S1 bidang keperawatan dan S1 kebidanan. Nah, termasuk profesi kebidanan dan
profesioners kita akan buka tahun ini, termasuk yang dari SMK lanjutkan ke S1 atau SMK lanjutkan ke bidanan, termasuk yang dari D3 juga bisa lanjutkan ke bidanan dan ke keperawatan. Selanjutnya dengan Triatma Mulia, ini tadi dengan Stikes ya, nanti dengan Triatma Mulia itu ada jurusan PGSD, ada bahasa Inggris, ada Penjas, ada informatika S1, semua S1. Ada D3 kebidanan, ada D3 kebidanan, ada S1 keperawatan juga. Kemudian ada pariwisata dan perhotelan S1 dan D3. Kemudian kita juga buka tahun ini juga untuk bagi orang tua yang anak-anaknya tidak bisa lanjutkan ke jenjang S1 atau D3 karena keterbatasan biaya, kita juga bisa buka tahun ini untuk D1 dan D2 pariwisata dan perhotelan. Sehingga anak-anak yang tamat tahun ini bisa punya akses untuk bisa melanjutkan ke pendidikan penjenjangan baik D1 maupun D2 atau D3 maupun S1, yang mampu ke S2 bisa lanjut juga pada tahun ini. Nah, semuanya ini kita lakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang berikutnya adalah untuk menaikkan angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan indeks pembangunan manusia di sumber daya, dan pada akhirnya rata-rata lama sekolah kita menjadi lebih bagus. Sekarang kan kita rata-rata lama sekolah hanya 6,34, kasihan sekali ya, nomor 2 terendah dari seluruh NTT. Dan ini yang kita mesti kejar sekarang ini, membantu pemerintah daerah sehingga sistem pendidikan kita semakin baik ke depannya. Dari sisi administrasi kira-kira gambarannya seperti apa Pak Dokter? Administrasi tidak menyalahi. Kalau pendidikannya ini kan bisa mereka mendaftar di sini, lalu mereka kuliah di sini, tidak menyalahi. Karena sekarang kan semua kampus di Indonesia sudah banyak yang menyelenggarakan pendidikan online. Jadi datanya terdata di sekolah induk, di Stikes di Bina Usaha di Bali, kemudian Universitas Triatma Mulia di Denpasar, Bali. Namun fisiknya mereka ada di Sumber Daya, sehingga bisa menghemat puluhan juta setiap anak yang harus lanjutkan. Karena kalau dia tinggal di Bali sana, kuliah di sana, itu kos, makan, minum, transportasi, dan biaya-biaya lainnya sangat besar. Dan kalau dia kuliah sendiri dari rumahnya juga, itu berapa heran dia harus tanggung, dia punya uang pulsa ya untuk online. Tetapi kalau kita nanti mereka bisa kuliah di gedung-gedung yang ada di Tutim, karena kita punya gedung dari 72 sekolah, adalah 550 gedung. Yang layak itu saya pikir adalah 330 gedung. Sehingga ini bisa dipakai untuk mereka bisa pakai untuk kuliah di semua jenjang pendidikan tadi itu. Yang keperawatan ya di keperawatan, yang kesehatan di kesehatan, yang bidang perhotelan pariwisata di gedung yang lain. Dan kalau banyak dari Kodi ya bisa kita laksanakan di Kodi. Kalau banyak dari WJW ya kita bisa laksanakan sekolah WJW. Kalau banyak dari Laura ya kita laksanakan di Laura. Yang pertama, tidak menyalahi sistem administrasi karena semua adalah mahasiswa yang terdata di universitas atau di Stikes Induk. Tetapi di sini adalah strategi yang kita pakai adalah kita menggunakan online sehingga mereka tidak harus pergi kuliah ke tempat yang jauh sana. Dari segi biaya kira-kira hal apa saja yang bisa menguntungkan bagi masyarakat di SBD? Satu, saya sudah bilang tadi bahwa mereka sangat diuntungkan karena mereka tidak pergi melanjutkan ke tempat yang jauh di sana. Yang kedua, biaya di sana untuk keperawatan dan kebidanan yang seharusnya per semester rata-rata 11 jutaan per semester, di sini kita akan mencarikan donatur yang lainnya supaya dia cukup per semester untuk dia cuma bayar sekitar 4.500.000. Uang pembangunan yang harusnya 8.800.000 itu mereka cukup membayar dengan 4 juta saja. Kemudian yang di tempat lain di sana adalah harus membayar 7 juta, mereka sini cukup membayar dengan 3.500.000 per semester. Mutunya saya pikir tetap terjamin seperti apa yang diajarkan di sana, yang diajarkan orang-orang yang mahasiswa yang ada di Denpasar dan di Bali, sama dengan yang diajarkan di sini juga. Dosen sekali datang ke sini juga, kemudian labnya kita siapkan di tempat ini. Mereka yang mengupgrade lab kita, bidang keperawatan kebidanan, ada lab kita di Tunas Timur yang bisa diupgrade. Di bidang perhotelan akan dibangun di tempat ini tahun ini. Sehingga saya pikir mutu tetap kita jamin, tetapi biaya operasional dari orang tua itu dikurangi sangat banyak sekali. Dan yang intinya adalah masyarakat ditolong, masyarakat terbantu, sehingga calon-calon mahasiswa ke depan jangan putus sekolah, jangan cepat menikah, jangan cepat ambil perempuan ya, karena itu adalah membawa pada dampak yang tidak baik untuk kemajuan dan kesejahteraan mereka sendiri ke depannya. Saya pikir itu.